turunkan. Oh. Tes. Jadi saya di sini kan supaya suaranya ada. Oh, begini dulu. Oke. Nah itu adalah mengenai ya tapi mutu. Tes. Oke, Bapak dan Ibu, dekat gedung sate ini dulunya ada taman Cilaki. Saat itu taman ini digunakan untuk negatif, gitu ya. Sehingga Bapak Gubernur merevitalisasi menjadi taman lansia. Tetapi uniknya yang datang ke sini adalah anak-anak, karena mungkin anak-anak ingin bermain dengan dinosaurus, begitu ya. Sehingga calon-calon lansia sudah diperkenalkan satu taman yang ada, gitu ya. Baik, nah ini Bapak dan Ibu boleh perhatikan sini bahwa orang Belanda ini mengkelompok-kelompokkan, ya. Salah satunya ini nama jalan. Jalan-jalan yang ada di sini menggunakan nama-nama sungai. Misalnya ini Cistanu, ya Cisangkuy. Dari Cisangkuy ini ada Cipunagara, Cisadea. Ada. Baterainya udah lemah, udah doang. Udah ada lemah ini mah. Satu ya. Di depan ada Citarum, ya. Citarum, ada Cilaki, ada Cisadea, ada juga Cisangkuy, ya. Cisangkuy, Ciliwung dan sebagainya. Nah ini orang-orang Belanda ternyata mereka mempelajari apa saja yang bisa digali dari Jawa Barat, utamanya adalah dari sungai. Sehingga mereka letakkan nama-nama sungai berdekatan dengan gedung yang mereka persiapkan untuk atau pemerintahan mereka. Selain daripada gedung sate, mereka membangun rumah-rumah atau perumahan orang Belanda di sini umumnya, begitu ya, yang pernah digunakan dan ditempati oleh orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda juga tidak hanya rumah, tetapi tempat pendidikan. Tempat pendidikan yang ada, kalau saya terangkan mengenai ceritanya, orang muda tidak begitu care. Tetapi ketika saya bercerita mengenai Dilan, oh iya Dilan, gitu ya. Tetapi Dilan sekarang sudah pensiun menjadi supir bandros. Nah ini, jadi supir bandros ya kan? Oh iya katanya. Nah ini dulunya adalah sekolah mulu atau sekolah tingkat tinggi, gitu ya. Tetapi inilah orang-orang Belanda. Tanpa orang Belanda, Bandung tidak akan memiliki tempat belajar mulai dari SD, ya, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tapi karena orang Belanda lah di Bandung mulai pada saat itu oleh seorang Raja Teh, ya, membangun sekolah SD pertama. Ngantuk ya, enak sekolah-sekolah padahal sengaja tidak pakai AG, tidak pakai AC, gitu ya, tapi AG, gitu ya. Nah, ya SD pertama ada di Malabar, ya, ada di Malabar. Yang kedua adalah SMP yang kedua ada di kawasan Jalan Supratman yang namanya Santa Ursula. Yang ketiga adalah SMP yang ketiga adalah SMP Sekolah Raja, ya, Sekolah Raja yang sekarang menjadi Poliotabes Bandung. Bahkan, ya, tanpa orang Belanda atau tanpa Raja Teh tadi, Bandung tidak akan memiliki ITB, ya. Dulunya ITB bernama TH atau Teknik School atau Sekolah Teknik Tinggi, gitu ya. Dan karena orang Belanda juga, Bandung punya observatorium terbesar, namanya adalah Observatorium Bosca. Nah, tanpa orang Belanda, Indonesia, Bandung tidak akan punya rumah sakit terbesar yang sekarang menjadi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dulunya adalah rumah sakit, Mas Ibu boleh nggak enak ke bunga? Oh enggak, namanya adalah Wilhelmina Hospital. Ayo. Baik Bapak dan Ibu, saya mau tanya, ada tiket bayarnya berapa? 20.000 ya. Kalau saya ajak terbang ke Aceh, mungkin nggak dengan 20.000?
Enggak ya, tapi saya buktikan bahwa dengan naik bangga ini kita akan dari Lombok masuk ke Aceh. Nah, jauh lah. Oh iya. Nah, jadi sambungannya kenapa saya ajak ke Aceh begitu ya? Tadi nama-nama sungai. Ya, nama-nama sungai yang dikelompokkan oleh orang Belanda. Tetapi ini adalah nama-nama pulau. Lombok, Ambon, Aceh, ada juga Kalimantan, Belitung, Sumatera, Jawa, Madura. Madura ayo. Untuk ayah Madura, Jalan Madura ayah. Ayah di dekat Cihapit ya. Oke, Jalan Madura ada, Jalan Jawa ada. Ambon di situ. Pokoknya di sini adalah menggambarkan pulau-pulau yang mereka kunjungi. Tetapi sebenarnya orang Belanda tidak mau ke Jawa awalnya. Ya, tetapi nyasar bahkan diusir oleh Sultan Banten. Ya. Kedatangan kedua baru diterima dan membuka benteng. Bentengnya ada di Sunda Kelapa. Ya, yang sekarang menjadi cikal bakal VOC berkembang dulu ya. Nah, itu adalah VOC. Nah, orang Belanda datang ke kita hanya satu tujuannya, satu kepulauan yang ada di timur Indonesia. Kira-kira apa? Maluku. Siapa yang bilang Maluku? Angkat tangan. Oh, Maluku. Kenapa Maluku? Rempah. Rempah-rempah. Nah, ini orang Belanda jauh-jauh ke Hindia Belanda mengalahkan berperang dengan yang lain hanya ingin menguasai rempah-rempah. Ya, rempah-rempahnya apa? Kenapa rempah-rempah? Karena harga rempah-rempah melebihi harga daripada emas, perak ataupun emas putih dan sebagainya. Nah, makanya Indonesia dijajah Belanda bukan oleh militer, tetapi oleh perdagangan yang namanya VOC. Apa itu VOC? Nah, itu yang benar adalah Foreign East India Company atau perusahaan dagang Belanda gitu ya. Nah, ini kita berada di Aceh. Nah itu kita di Aceh, orang-orang menyambungkan rumah ini dengan mistis. Rumah kentang. Rumah kentang. Tapi ya, yang sudah mengenalnya silahkan percayai itu. Tetapi saya ingin yang logikanya bahwa rumah itu ditunjuk oleh gedung yang ada di sebelah kiri sebagai penyedia makanan utama untuk penyelenggara atau juga untuk peserta atau yang datang sebagai tamu menghadiri pesta tahunan yang diselenggarakan oleh Belanda. Ketika panitia ditawarkan nasi timbel, mereka nolak. Ya, ketika ditawarkan makanan-makanan lokal ditolak, tetapi mereka hanya minta roti atau kentang. Dan kemudian rumah itulah yang mau menerima bahwa dia siap menyediakan kentang untuk biarber atau juga untuk persiapan atau juga untuk pesta tahunan mereka. Kembali lagi, mungkin ada pertanyaan nih, Dadang, kenapa di kawasan ini banyak kawasan militer? Nah, sambungannya adalah dengan gedung sate. Gedung sate dilengkapi dengan sirine yang bisa terdengar sampai ujung burung. Nah, bahkan ketika orang Jepang membunyikan itu, orang kita hanya bersembunyi di bawah kasur atau apa, padahal mereka mencuri semua harta orang kita. Bahkan orang-orang Belanda pun dicuri oleh orang Belanda, orang Jepang gitu. Nah, maka pada saat itu orang Belanda hanya mempersiapkan apabila Inggris datang, maka di sini dibangunlah tempat-tempat militer. Ini ada disebut gedung Bantorlem atau gedung Sabahun atau juga gedung banyak jendelanya. Ya. Nah, di sini gedung Kolodam ini memang banyak jendelanya mirip-mirip gedung dengan yang ada di Semarang. Ya, namanya adalah gedung Lawang Sewu. Ya, apa itu? Lawang Sewu. Nah, ini mirip ya. Banyak jendela. Tapi ketika saya jalan-jalan dengan orang Belanda ke sini, saya tanya, do you know where is the taman lalu lintas? Dia jawab tidak. Bahkan dia mencari satu taman yang ada di sini. Dia tunjukkan peta.
petanya 1918. Ternyata taman yang ini dulunya bukan taman lalu lintas, tapi namanya Taman Insulinde atau taman nama-nama kepulauan di Hindia Belanda. Ya, yang digunakan untuk berlatih menembak, berlatih tonjok